Halo, perkenalkan nama saya Evalina Sari. Saya mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mini riset risk and return investasi pada saham rekomendasi Enfin terhadap keputusan investasi millennials. Perlu diingat, hasil riset ini hanya untuk kepentingan akademik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Mandala Multifinance Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Bisnis perusahaan mencakup pembiayaan sewa guna usaha, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam analisis saham ini, peneliti menggunakan dua konsep analisis, yaitu analisis saham fundamental dan analisis saham teknikal. Yang pertama, analisis saham fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Penelitian analisis fundamental ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode yang melakukan pengumpulan data-data berupa angka-angka yang kemudian dianalisis. Perhitungan risk and return dengan metode kuantitatif. Yang pertama ada beta Enfin sebesar 0,6671, lalu ada beta ADMF sebesar 0,9546, dan yang terakhir ada beta ASJT sebesar 1,2302. Apabila saham memiliki beta kurang dari 1, artinya sensitivitas harga saham ini lebih kecil daripada indeks harga saham gabungan, menyebabkan menurunnya permintaan pasar, dan untuk meningkatkan harga pasarnya, perlu ada rangsangan pasar yang akan memberi keuntungannya. Lalu bila saham memiliki beta lebih dari 1, maka sensitivitas harga saham ini lebih besar daripada indeks harga saham gabungan. Selanjutnya ada return saham. Dari hasil olah data yang peneliti lakukan, saham Enfin dan saham ADMF memiliki portofolio yang efisien, sedangkan saham ASJT memiliki portofolio tidak efisien. Selanjutnya, perhitungan DDM saham. Dari hasil olah data ini, dapat dilihat bahwa saham Enfin, saham ADMF, dan saham ASJT memiliki rekomendasi under value yang memiliki arti saham yang murah atau berada di bawah harga yang sewajarnya. Security Market Line. Pada penelitian analisa fundamental ini, analis membandingkan 3 saham yang merupakan saham sektor finance, yaitu saham Enfin, saham ADMF, dan saham ASJT. Dapat dilihat, tabel di atas menunjukkan bahwa 2 saham memiliki nilai efisien, sedangkan satunya lagi memiliki nilai tidak efisien. Terbukti dari grafik di atas menunjukkan garis annual stock return saham Enfin dan saham ADMF berada di atas garis rate of return, karena saham Enfin dan saham ADMF memiliki nilai efisien. Sedangkan garis annual stock return saham ASJT di bawah garis rate of return karena saham ASJT memiliki nilai tidak efisien. Selanjutnya, ada pembentukan portofolio optimal. Pada penelitian analisis ini, saya mengambil perbandingan 3 saham dari sektor finance, yaitu saham Enfin, saham ADMF, dan saham ASJT. Saya mendapatkan hasil perhitungan pembobotan Markowitz dengan alokasi dana sebesar 100 juta rupiah. Maka alokasi yang didapatkan untuk saham Enfin sebesar Rp51.580.219. Sedangkan alokasi dana yang didapatkan saham ADMF sebesar Rp39.570.073.
Yang kedua, ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah cara menganalisa pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistika. Penelitian analisa teknikal ini menggunakan metode MACD. Yang pertama, saham Enfin. Analisa teknikal yang dapat diambil dari saham Enfin yaitu sahamnya dalam jalur trend sideways. Kedua, signal bullish karena ingin menyentuh garis support yang menandakan waktu beli dan pada garis MACD. Ketiga, stochastic juga menandakan akan ada perpotongan garis biru memotong garis merah ke arah atas yang berarti golden cross. Yang kedua, saham ADMF. Analisa teknikal yang dapat diambil dari saham ADMF yaitu 1. Sahamnya dalam jalur trend sideways, artinya kecenderungan tren harga saham tetap. Yang kedua, signal bearish, karena sudah menyentuh garis resisten yang menandakan waktu jual. Yang terakhir, saham ASJT. Analisa teknikal yang dapat diambil dari saham ASJT yaitu 1. Sahamnya dalam jalur trend sideways, artinya kecenderungan tren harga saham tetap. Kedua, signal masih bullish karena masih belum menyentuh dan cukup jauh dari garis resisten. Signal masih. Selanjutnya ada bukti trending list. Pada tanggal 11 Juni 2020, saya melakukan pembelian 3 saham, yaitu saham Enfin, saham ADMF, dan saham ASJT. Dengan volume saham Enfin sebanyak 30, saham ADMF sebanyak 30, dan saham ASJT sebanyak 30 juga. Dari hasil pembelian tersebut, saya mendapatkan keuntungan dari saham Enfin dan saham ADMF sebesar Rp756.000 dan saya juga mengalami kerugian pada saham ASJT sebesar Rp18.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.